menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dalam bimbingan ilmu ya. Alhamdulillah terkait dengan pembahasan yaitu poin ke 102 di mana larangan istri ya, perbuatan wanita yang minta agar menceraikan saudarinya yang lain agar bisa memiliki suaminya seorang diri. Ada 7 poin ya, 6 poin sudah kita bahas. Sekarang poin terakhir yaitu poin ke-7 ketika istri minta suami menceraikan madunya. Hadis ini adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, dan juga Imam Bukhari ya. Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini ya, yang redaksinya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha fa innama laha ma qaddara laha. Rawahul Bukhari nomor 5152 ya. Ini satu redaksi yang lain ya, juga hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari pada nomor 2140 yang berbunyi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Ya, nomor 2140. Nomor 5152 artinya la yahillu limra'atin ya, tidak halal bagi seorang wanita tas'alu talaqa ukhtiha yang minta ya, maksud sini minta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya ya. Litastafrigha sahfataha, tujuannya agar mengosongkan piringnya. Fa innama laha ma qaddara laha, maka sesungguhnya bagi istri tersebut apa yang telah Allah takdirkan baginya, yaitu rezekinya. Ya. Kalau di dalam riwayat Bukhari nomor 2140 ya, yaitu berbunyi walatas alul mar'atu talaqa ukhtiha,
litakfa'ah ma fi ina'iha. Tidak, ya, tidaklah boleh, ya, tidaklah meminta seorang wanita menceraikan saudarinya dengan tujuan membalik, ya, apa yang ada di bejananya, membalik. Nah, mari kita perhatikan keterangan para ulama. Yang pertama, ya, tadi sudah kita dengarkan bahwa ada dua redaksi, ya, saya tahu, ya. Tapi di dalam Sahih Bukhari ada di 2140, 2148, 2190 dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan, ya, la yahillu dengan lafaz yang lain, ya, yaitu lafaz la yasluhu limra'atin an tastarito talaq ukhtiha litukfi'a ina'aha. La yasluh, ya. Kalau ini la yahillu, dua-duanya la yahillu. La tas'al la yahillu. Ya. Kemudian ada juga dengan redaksi yang lain la yanbaghi, ganti dari la yasluh. La yanbaghi limra'atin an tastarito, tidak pas, tidak sebab seyogyanya. Yasluh tidak boleh. Ya, lain bagi tidak seyogyanya bagi seorang wanita mensyaratkan untuk mentalak saudarinya dengan tujuan membalik bejananya. Nanti kita perhatikan, ya, seperti apa penjelasannya. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjelasan setiap lafaz yang ada di dalam hadis ini, ya, di mana makna globalnya adalah apa? Secara mujmal, ya. Pertama disampaikan Imam Nawawi, yang kedua disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, dan semua dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, Imam Nawawi menjelaskan, ya, tidak boleh bagi orang wanita ajnabiyah, ini wanita yang apa? Orang bilang apa, ya, 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 untuk idaman lain, belum dikawin. Kemudian kalau mau kawin saya, ceraikan istrimu. Nah, ini masuk. Ini penjelasan Imam Nawawi, ya. Kalau Ibnu Abdul Bar memang sudah punya 2 istri atau 3 atau 4. Kemudian salah satu dari istri itu, ya, minta agar suaminya menceraikan istri yang lain. Nah, ini, ya, dan dua-dua makna itu masuk ke dalam, ya. Itu makna secara mujmal, secara global, ya. Kita lihat lafaz-lafaz yang ada di lafaz Imam Bukhari, ya, di mana yang ada di dalam kitab ensiklopedia larangan Al-Muharramat adalah lafaz la yahillu, ya. Dohir la yahillu di sini tidak halal. Berarti kalau tidak halal hukumnya apa? Haram. Jadi hukumnya adalah haram. Tentu saja ketika dalam kondisi normal. Lantas apakah ada kondisi tidak normal? Mungkin ada sebab yang memang boleh bagi madunya untuk menceraikannya. Misalkan ada riba itu ada suatu keraguan, ya. Bisa jadi ada pengakuan bahwa istrimu itu adalah pernah disusui fulana sebagaimana kamu, gitu, ya. Itu boleh. Atau pada yang lain, yaitu membahayakan si suami. Ini, ya, bisa. Maka kalau seperti itu, ya, tentu saja tidak masalah. Tapi dalam kondisi normal, bahkan juga di sini ada tujuan, ya, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita, limra'atin, wanita di sini
ada dua makna tadi, ya. Apakah dia jadi istrinya atau belum jadi istrinya? Ya. Tas'alu talaqa ukhtiha, minta untuk menceraikan saudaranya. Saudara di sini, pembahasan para ulama, ya ini minta. Wanita ini minta. Wanita ini ada dua makna, bisa istri seorang laki-laki atau wanita lain yang ingin dinikahi. Ya. Nah, kemudian menggunakan syarat. Syaratnya apa? Menceraikan istrinya. Masuk dua-dua makna ini. Yang pertama adalah penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua penjelasan Ibnu Abdil Bar. Ya. Madhab Syafi'i sama madhab Maliki. Ya. Nah, tidak boleh, berarti haram bagi seorang wanita untuk minta agar saudarinya ditalak. Agar saudarinya ditalak. Nah, saudari di sini juga ada pembahasan lama. Ada mengatakan saudari yaitu sekandung, ya, senasab, atau saudari firrodoah. Nah, itu. Nah, kalau sekandung berarti kan nggak mungkin gabung dua-duanya. Berarti maknanya wanita lain sebelum dinikahi, tapi adik atau kakaknya. Kalau kamu mau nikah saya, ceraikan adik saya. Dan memang seandainya itu ya memang harus cerai, nggak boleh digabung. Ya. Dua saudari itu nggak boleh digabung. Ya. Namun dengan keterangan hadis yang lain, ya, yaitu hadis Abu Hurairah yang menurut Ibnu Hibban, latas alul mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha suhfataha fa innal muslimata ukhtul muslimah. Nah, ini riwayat Ibnu Hibban juga dari Abu Hurairah. Tidaklah seorang wanita minta agar saudaranya ditalak dengan tujuan mengosongkan, ya, sohfatah itu apa? Ya, seperti piring, ya, tempat makan, ya, al-ina itu. Kenapa? Fa'innal muslimah ukhtul muslimah. Fa'innal muslimata ukhtul muslimati. Karena wanita muslimah saudara wanita muslimah yang lain. Nah, berarti di sini saudara di sini adalah saudara seiman, ya. Seperti dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Ya. Nah, ini lebih tepat, ya. Sebab kalau menikahi dua saudara kandung bersamaan tidak boleh, ya, dalam pengertian baik menikah bareng-bareng berdua atau satu setelah itu baru saudarinya, kakak atau adik perempuan yang lain, itu tidak boleh, ya, dan sudah pernah kita bahas. Kemudian disebutkan dalam hadis ini litas tafrigo sohfataha, ya, tujuannya apa? Agar mengosongkan sohfatah. Sohfah itu alat yang dipakai untuk makan. Nah, ini ulama menyebut adalah isti'aroh. Ya, isti'aroh itu apa? Penggunaan untuk peminjaman, penyerupaan. Ya, isti'aroh penyerupaan karena ada hubungannya, ada alaqoh. Ada al-musyabbah, ada al-musyabbah bihi. Ada yang diserupakan, ada yang diserupakan dengannya. Ya, nah, di sini digunakan, ya, mengosongkan piring. Kan piring untuk apa? Untuk makan. Nah, makan itu bagian dari apa? Dari nafkah. Sebenarnya bukan hanya piring saja, ya, rumahnya, ya, dan juga apa? Yang lain, ya, kasih sayangnya, ya, yang lain lagi, ya, yang lain, fasilitas yang lain. Nah, cuman ini diberikan contoh, ya, sebagai contoh apa? Mengosongkan piringnya. Kalau tadi, ya, di dalam redaksi yang lain, ya, untuk apa? Litakfa'a ma fi ina'iha, untuk membalik, ya, misalkan ini nih piring nih, ya, kan istri dikasih nafkah, kasih apa? Makan, ya, itu. Wa asyruhunna bil ma'ruf, ya.
juga kasih makan. Nah, kalau piringnya dibalik begini, ya, tuangkan ke piringnya dia dibalik. Ya. Sehingga dia nggak dapat. Itu isti'arah, ya. Ulama isti'arah, peminjaman, ya, peminjaman. Paham di sini? Karena ada hubungannya. Seperti misalkan saya melihat singa, macan masuk masjid, raitul asada dakhala fil masjid. Ya, itu isti'arah. Kenapa? Karena ada hubungannya antara macan dengan seseorang itu, yaitu apa? Sisi keberanian. Nah, di sini, ya. Artinya di sini agar istri yang satu atau wanita lain yang mungkin laki-laki ini ingin menikahinya dengan syarat, ya, makanya di Sahih Bukhari di bab asyurut allati la tahillu fin nikah dinukil perkataan Ibnu Mas'ud, la tastaril mar'atu talaqo ukhtiha. Ya. Tidak boleh seorang wanita meminta syarat mentalak saudaranya. Ya. Kalau Abdullah tadi, ya, itu apa? Ad-darrah, madu, berarti sudah kawin. Ya, paham di sini? Oleh Imam Nawawi, ajnabiyah, wanita lain, belum dinikahi. Nah, kalau kamu kawin sama saya, syaratnya ceraikan suamimu. Ada tidak yang begitu? Ada? Ada. Ya. Atau sudah mungkin ada kasus agak ini, ya, serahkan istrimu itu. Nah, itu dimaksud. Tapi kalau tujuannya adalah litas tafriqo sohfataha, dengan tujuan untuk mengosongkan alat makannya. Kalau tadi litakfa'ah, ya. Kalau tadi litakfa'ah mafi inaiha, itu untuk mengambil isinya dan ini ditutup, dibalik. Berarti kalau dibalik artinya apa? Dia tidak boleh dapat nafkah. Paham di sini? Tapi yang dijadikan apa di sini? Yang dipinjam adalah makanan yang ada di piring. Ya, tapi maksudnya semua, ya, bukan hanya sekedar makanan, dicerai, ya, supaya si istrinya tadi atau wanita yang mau dinikahi tadi bisa menguasai suaminya secara totalitas. Itu tujuannya, ya. Kemudian di sini ada lafaz yang sangat penting untuk dijadikan perhatian, fa innama laha ma uddiro laha. Sesungguhnya bagi dia, di sini dhamir ha kembali kepada yang paling dekat. Ya, yang dekat di sini adalah ukhtiha, yaitu wanita yang diminta cerai tadi, ya, tidak diceraikan tadi, bukan yang meminta, yang diminta untuk diceraikan. Ya. Maka sesungguhnya bagi madunya, ya, bagi dia wanita yang diminta cerai, ma quddirolaha, apa yang sudah telah Allah takdirkan untuknya, ya, ditakdirkan untuknya. Nah, di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan maksud dari, ya, takdir tersebut yaitu bal, ya, taqilul amro fi dalika ila ma yuqaddiruhullah, ya. Maka serahkan perkara itu, ya, kepada apa? Kepada apa yang sudah Allah takdirkan, ya, takdirkan. Nah, kalau kita bahas masalah takdir yang dimaksud di sini, ya, lebih kepada bisa takdir kauni, bisa takdir syar'i, ya. Takdir syar'i bahwa madu itu tetap dapat hak, kan begitu, sama dengan yang lain, istri yang lain, ya. Atau takdir kauni, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki terjadi. Masya Allah kana walam yasha' lam yakun.
bahwa kalau upayamu, apapun usahamu untuk menghalangi orang lain, ya, terutama di sini yang disebut adalah madunya, untuk bisa tidak dapat rezeki, tetap Allah takdirkan dia dapat rezeki. Ya, paham di sini. Oh, niat jahat misalkan, ya misalkan terkabul tuh, biar dia apa namanya terpuruk. Nah, karena mungkin cemburu buta, biar terpuruk. Tetap aja nanti kalau memang jadi dicerai, dia dosa, sama-sama dosa. Suami istri sama-sama dosa. Tapi dia bisa takdir, bisa jadi dapat lebih baik, bisa jadi lebih makan mungkin lebih apa? Lebih terpenuhi, ya bisa saja. Fa innama laha ma qaddara laha. Karena sesungguhnya bagi wanita, ya, yaitu madu di sini yang diminta untuk diceraikan wanita tadi, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya, ya. Ini para jemaah. Nah, kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hal tersebut, beliau mengatakan fa innama laha ma qaddara laha isyaratun ila annaha wa in sa'alat dalik wa alahat fihi washtarathu fa innahu la yaqa'u min dalika illa ma qaddarahu Allah. Ya, ini isyarat meskipun usaha dia untuk minta sama suaminya diceraikan, atau wanita tersebut belum nikah tapi dengan syarat bahwa kalau kamu mau kawin sama saya, ceraikan istrimu. Meskipun minta dan mensyarat, tidak terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan, ya. Ya, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya, fawaid dari hadis tersebut. Yang pertama adalah, ya, dohir hadis menunjukkan, kenapa bilang dohir hadis? Karena ada yang mengatakan makruh, ya, tidak sampai kepada haram. Adalah haram hukumnya seorang wanita, apakah dia sebagai istri atau belum, ya, untuk minta kepada suami atau calon suaminya yang mau dikawin menceraikan madunya, ya. Apa hukumnya? Haram, ya, haram. Dua, dengan tujuan untuk memberikan madorot, dengan tujuan untuk memberikan madorot. Apa madorotnya? Litastafrigo sohfataha, dengan tujuan mengosongkan tempat makannya. Litakfa'a ma fi ina'iha, dalam riwayat yang lain, ya, litakfa'a ma fi ina'iha, untuk membalik, ya, membalik begini. Kan ini kalau begini kan diisi nih, kasih makanan. Nah, ini dikosongin, balik ini, ya. Berarti kan madorot. Nah, itu isti'arah saja, dipinjam untuk apa namanya makanan yang ada di piring. Ya, masuk ke dalamnya apa? Ya, mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, ya, perhatian kasih sayang yang diberikan, sehingga dia ingin menguasai sendiri. Makanya diterjemahkan apa? Untuk menguasai suaminya sendiri, ya. Tapi yang ketiga, jika diketahui bahwa madunya itu, ya, fasikoh, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar fasikoh, ya. Di sini menukil pendapat Ibnul Qasim, ya, an yustasna ma idza kana al mas'ulu talaqaha fasiqatan, ya, kecuali di perkecualian jika yang diminta talaknya tadi fasiqatan. Fasikoh itu apa? Orang yang berbuat maksiat, itu tidak sholat, ya. Tapi jumhur mengatakan tidak ada bedanya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti, kalau ada, ya, mafhum dari hadis ini, jika tujuannya untuk memadorotkan madu, ya, istri yang jadi sah, tujuannya untuk memberikan, membahayakan, nah itu tidak boleh. Kalau memang madunya berbahaya, ya, sudah kelihatan, misalkan, ya,
macam-macam trik-trik digunakan ya. Mungkin tidak, mungkin saja. Ya, kedengaran sakit dikasih obat overdosis, ya, biar cepat dapat warisan. Atau yang lain yang untuk memadorotkan, maka tidak masalah. Atau riba, ya. Iya, dalam yakununa kasababun yajuzu dzalik karibah. Ya. Jika tidak ada sebab yang membolehkannya, seperti riba, fil mar'ah, riba. Mungkin wanita itu ada keraguan ya, ternyata dia hamil duluan misalkan. Ya, wah ada yang begitu. Sudah hamil dinikahkan dengan orang yang tidak menghamili. Dia tidak ngomong. Nah itu. Misalkan ini siap jadi istri kedua misalkan. Nah, dari nikahi. Ditanya itu sudah hamil duluan itu. Ah, boleh. Karena la yahillu ya, la tuto al-mar'ah la tuto al-mar'ah hatta tado. Ya, tidak boleh wanita yang hamil ya. La tuto al-hamil hatta tado. Wanita yang hamil tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Artinya kalau ada wanita hamil di luar nikah kemudian menikah dengan orang yang tidak menghamili, tidak boleh digauli ya. Dan tidak boleh menikah. La tuto al-hamil hatta tado hadisnya. Tidak boleh wanita hamil digauli sampai dia melahirkan. Tapi kalau yang menghamili, yang menikahi, nggak masalah. Ya. Itu tetap namanya zina dan anaknya tidak boleh disebutkan kepada dia anaknya hasil perzinahan. Paham di sini ya? Nah, di sini berarti kan ada riba. Tidak, riba itu apa? Bentuk hal yang menunjukkan ya riba keraguan akan sahnya pernikahan itu. Ya. Bahkan ya yang saya ingat apa Imam Nawawi itu siapa yang menyampaikan tidak boleh menikahi wanita di suatu desa misalkan, di mana wanita di desa itu diketahui dengan pasti ya, tapi yang mana tidak tahu, tapi ada bahwa dia adalah pernah menjadi saudari sepersusuan dari laki-laki tersebut. Nah, berarti itu ribah juga, masuk kepada ribah. Atau merugikan suaminya ya. Itu para jamaah. Atau sebaliknya merugikan istri itu, boleh pada istrinya ya, boleh diminta agar diceraikan. Itu. Tapi dalam kondisi normal tujuannya untuk memberikan madorot kepada madunya, yang itu tidak boleh ya. Dan beliau sampaikan, Nabi sampaikan, fa'inna malaha maquddirolaha. Ini harus kita pegang ya. Siapapun yang ingin memberikan kemadorotan kepada siapapun tidak akan berhasil ya, karena semua sudah ditakdirkan. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Rawahu Muslim ya. Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan Nabi menjelaskan sudah ditetapkan rezekinya ya. Inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik ya. Wa yusalu ilaihil malak wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaanmu diberi ibumu itu 40 hari berupa nutfah, zigot. Kemudian segumpal darah, segumpal daging. 40 kali 3 100 berapa? 20 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Dikirim malaikat, ditiup ruh, diperintah 4 perkara. Ya. Rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau dia sengsara. Udah ditetapkan. Ya. Kalau ada orang berusaha untuk membuat dia bangkrut, membuat dia terpuruk, tidak bisa. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih
yusibu bihi may yasha min ibadihi. Nah, kalau kita tahu itu insyaallah lapang dada ini. Ya, surat Yunus ayat 107 Allah berfirman, "Wa iyamsaskallah bidurrin." Kalau Allah menghendaki ya menyentuhkan, menimpakan kemadaran padamu, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkap kecuali Allah Ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada bisa menolak. Yusibu bihi may yasha min ibadihi. Allah menimpakan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Takdir. Ya. Ini para jemaah. Maka tukang sihir apa? La yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan bisa pernah beruntung, sukses, berhasil tukang sihir dari manapun dia datang. Nah, ya. Itu buat apa kita iri kepada orang? Itu sudah Allah takdirkan dia. Justru kalau ada orang diberikan keberhasilan, doakan dengan barokah, semoga berkahan. Malaikat berdoa, semoga kamu juga. Ya. Bahkan ada ulama dalam syair mengatakan, "Qul lima dhallali hasida, atadri alaman asa'tal adaba, asa'ta 'ala Allah fi hukmihi, li'annaka lam tardoli ma wahaba, fa'ahzaka rabbi bi anzadani." Ya. Wa sadda 'alaika wujuhat talaba. Qul, katakanlah, lima dhallali hasida. Kenapa engkau hasad sama saya? Ya. Atadri alaman asa'tal adaba, tahukah engkau sebenarnya kepada siapa engkau jelek, ya, qalil adab, jahat? Nah, itu maksudnya. Asa'ta 'ala Allah fi hukmihi. Sesungguhnya engkau telah berbuat buruk dalam adab kepada Allah Ta'ala. Tentang apa? Tentang ketentuan Allah. Ya. Asa'tal adaba 'ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardoli ma wahaba. Karena engkau tidak ridho, tidak rela dengan pemberian Allah, karunia Allah kepadaku. Fahzaka rabbi bi anzadani. Maka Allah tambah apa? Tambah menghinakan kamu. Dengan cara apa? Bi anzadani. Dengan cara Allah menambahkan apa yang kau iri dengan kepadaku. Itu. Wasadda 'alaika wujuhat talaba. Ya. Kemudian Allah menutupi semua sisi, ya, yang kamu apa? Yang kamu inginkan, ya. Ini para jamaah sekalian, maka kita harus memiliki apa namanya kelapangan, ya, karena yang namanya hasad tidak akan ada manfaatnya, ya. Nabi bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba, akhrajahu Abu Daud dari Abi Hurairah. Hati-hati kamu dari iri dengki, ya, karena iri dengki itu bisa makan kebaikan. Seperti api bisa melahap kayu bakar, ya, yang kering. Nah, ini, ya. Ya. Yang boleh dengki cuma dua saja. Yang boleh dengki. Nah, ini yang tadi, ya, yang perempuan tadi, kenapa minta supaya diceraikan istrinya? Ya karena hasad. Ya. Faktornya adalah hasad. Yang boleh hasad dua, boleh dengki. La hasada illa syadnatain. Rajulun atahullah malan fasallatu ala halakatihi fil haq, wa akhar atahullah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rahul Bukhari, ya. Tidak boleh hasad oleh dua. Yang pertama, orang diberi oleh Allah Ta'ala harta yang dipakai untuk jalan kebenaran, ya. Yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua, Allah berikan hikmah, ilmu, wa fi riwayah Quran, yang dia gunakan, diamalkan dan diajarkan. Ini baru boleh iri. Ya. Ini karena iri, wanita ini paham? Karena iri. Nah, orang iri itu ada 4 kondisi. Ulama menyebutkan, diantaranya Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah. Iri, hasad itu artinya apa? At-tamanni bizawali ni'mah inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain lepas. Yang pertama, berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain lepas dan tidak perlu pindah kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah punya segalanya. Cuma dia tidak ingin
ada matahari kembar. Nah, ini ya. Tidak ingin ada orang yang menyaingi. Itu. Ini paling parah. Selanjutnya dia bikin makar. Fitnah sana, fitnah sini. Ya, nggak perlu pindah ke dia jabatannya. Tidak perlu istrinya pindah ke dia. Dia sudah punya 4, cantik-cantik semua. Hartanya juga, duitnya berlipat, rumahnya bertingkat, yang mobilnya mengkilat, istrinya 4, udah nggak perlu. Tapi dia hasad supaya ini ya hancur keluarganya, bisnisnya hancur. Ini hasad. Ini paling parah. Ya, karena orang hasad itu biasanya pindah ke dia, bikin makar. Ya, sana sini, fitnah sana sini. Ini paling jahat. Yang kedua, orang hasad berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain lepas dan pindah pada dia supaya istrinya cerai, biar bisa dinikahi. Di kantor supaya dia dicopot dari kedudukan, bisa dia ganti dia. Nah, bikin makar. Ini juga jahat. Tapi lebih jahat yang pertama. Yang ketiga, ya, ada orang iri. Ya. Tapi dia tidak sampai membuat makar, fitnah. Cuman melihat orang senang tidak senang. Dia tidak senang melihat orang senang. Ada tidak gitu? Iya. Ya. Ada seperti itu. Makanya kalau cerita kebaikan tuh jangan cerita kepada orang yang suka hasad. Nanti pasti mukanya akan berubah itu. Saya alhamdulillah sudah beli villa, langsung ya, separuh merah separuh hitam. Gitu. Paham ya? Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah, bicara pada orang yang tepat. Ya. Yang keempat, orang hasad namun dilawan. Ya. Dengan apa? Istighfar pada Allah. Yang kedua, mendoakan keberkahan atau istighfar untuk yang dihasati. Banyak baca apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, ghillan lil ladzina amanu. Ya. Di dalam surat Surat Al-Hasyr ayat 10 ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Ini. Ya Allah, ampuni saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan dan jangan menjadikan dalam hatiannya ghil. Ghil itu apa? Al-bughdu wal hasad, kebencian dan kedengkian. Itu. Ya. Karena kedengkian dan kebencian nggak pernah berhubungan saja, udah kebenciannya setengah mati. Kan nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Tapi kebencian dan kedengkian. Ya, itu dari sifat seperti itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah ada pengaruhnya ya. Udah takdir Allah. Kalau memang ketika orang itu difitnah, dibuat makar, jatuh, itu nggak lepas juga dari takdir Allah. Ya, oleh karena itu kan kita suruh berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Jadi kedengkian itu luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Gitu. Makanya ketika kita melihat saudara kita sukses, apapun bentuk, dalam apa saja, mungkin anaknya, istrinya, hartanya, jabatannya, usahanya, ya Allah berikan keberkahan sama dia. Allahumma barik lahu, ya. Allahumma barik lahu ya Allah, ya. Fi malihi wa ahlihi. Ya. Enak, kita lepas ya Anda, bahkan dapat pahala. Malaikat mendoakan, ya, mendoakan sama seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan, ya, malaikat pun juga mendoakan semoga kamu begitu. Ya. Ya, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Idza
da'ar rajulu li akhihi bi dhahril ghaibi qalatil malaikatu amin walaka bimislin. Ya, rawahu Abu Dawud dari Abu Darda, ya juga Imam Muslim yang lainnya. Apabila seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bi dhahril ghaib, saudara tidak tahu, ya, itu tidak, saudara tidak tahu, semoga kamu begini ya, itu tahu. Ini bi dhahril ghaib tidak tahu. Mungkin sebenarnya ganti mobil, ganti villa, ganti istri ya, nambah istri ya. Ini ya, ya Allah memberi keberkahan. Amin kata malaikat. Walaka bimithlim, semoga kamu juga sama seperti itu. Coba, enak mana daripada dengki, iri, sampai dongkol, ya, sampai wajahnya separuh hitam, separuh merah. Coba enak mana? Iya. Itu tidak akan merubah situasi dan kondisi. Oleh karena itu, upaya si istri ya untuk melepaskan madunya, atau orang lain memberikan juga, kalau kamu kawin sama saya, syaratnya ceraikan istrimu. Ini oleh Ibnu Mas'ud dikatakan la tastaritil mar'atu talaqa ukhtiha. Tidak boleh wanita minta syarat kalau mau dikawin oleh orang agar menceraikan istrinya, tidak boleh. Ya, itu. Ini para jemaah sekalian. Bahkan ketika ini di akhir hadis ini umum, ini bisa berlaku umum, bahwa bagi dia apa yang telah Allah takdirkan, termasuk bagi kita apa yang Allah takdirkan. Dan Allah tuh maha tahu, maha baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik. Sekarang kondisinya begini, itu baik. Ya, boleh jadi ketika kita menganggap sukses, bisa jadi itu buruk, bisa jadi itu istidraj. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu tidak tahu. Makanya selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bihi, bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku. Semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah menjadikan kita semua ini orang-orang yang senantiasa menerima qanaah dengan takdir Allah, ya, qanaah dan menerima takdir Allah. Di antara sabar, ya, sabar taat, sabar tidak maksiat, sabar menghadapi takdir. Jangan sampai iri meskipun kita terpuruk, apalagi di atas sukses, iri sama orang, gak ingin ada yang menyaingi. Ya, itu akan mudah melempar kata-kata, wah, penuh dengan keburukan, ya, penuh dengan keburukan. Ini enak baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wah, nikmat itu. Ya, itu antisipasi. Nah, ketika ada kasus saudaranya dapat kenikmatan, ya Allah berikan keberkahan. Apa kata malaikat? Amin. Ya, walaka bimislin. Semoga kamu sama. Enak, nikmat itu. Nikmat, praktekin kalau nggak percaya. Ayo praktekin. Nikmat, lega, lapang. Ya. Kalau iri dengki, jadi tensinya naik, jadi hipertensi, ya. Apalagi dikasih tahu, ya, udah tahu sakit, masuk rumah sakit, Pak, itu Bu, Pak sudah beli mobil lagi, dia ganti mobil karena bisa. Ya, iya ikhwan, benar nih, ya, benar, maha benar Allah Subhanahu Wa Taala, benar, as-sadiqul masduq, Nabi as-sadiq wal masduq, ya, beliau benar dan dibenarkan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini selesai pembahasan nomor 100 berapa tadi? 102. Insyaallah masuk 103, at-tasyabbuhu bil kuffar, larangan menyerupai orang kafir. Ini pembahasan penting ya, dan harus benar-benar teliti pembahasannya seperti apa nanti insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar supaya menghakimi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Apabila di malam pertama dari bulan Ramadan akan diikatlah
setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, dikunci pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal soleh yang Allah syariatkan dalam agama ini memberikan dampak positif berupa kecerahan di wajah. Terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Kejahilan. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Jasa transportasi atau jasa mengantarkan seseorang ke sebuah tempat yang halal, hukum asalnya halal dan jangan pernah tawarkan kepada top up saldonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan mengikutinya. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.